Shalom, Shalom. 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 Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Amen. Mari kita antusias untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat Terima baik. kasih Tuhan Yesus. Teramat baik dalam kehidupan kami. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Terima Tuhan. kasih Bapak. Kami mau memuji, menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini mengurapi setiap kami Tuhan Amin, yang datang amin. beribadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, Yes. nama Tuhan yang diagungkan di Amin. tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yes. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Katakan aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat. Kau terang yang membuatku Melihat jauh melihat jauh ke kebenaran-Mu Bapa. kebenaran-Mu Bapa. Katakan lebih dari napasku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari napasku. Lebih dari nafasku Bapa, Kami memerlukan ku kasih Tuhan. perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa, Terima kasih Tuhan Yesus. pegang tanganku. Amin. Aku rindu saat teduh bersamamu.
Persilakan untuk berdiri. Bapa. Amin. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari napasku, Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. jemaat saja angkat pujian ini. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Peganglah tanganku Tuhan. Dari nafasku. Peganglah tangan kami Tuhan. Yesus, kami perlukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di samping-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Lebih dari napasku Bapa. Haleluya Yesus. Kami memerlukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama angkat pujian ini. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sekali lagi katakan lebih dari napasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Seumur hidupku. Lebih dari nafasku
menuntun kehidupan kami, yang selalu berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Yesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya undang pendua syafaat untuk maju ke depan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Begitu besar karya-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu berdiri di rumah-Mu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini banyak hal yang kami lakukan kurang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu. Bapa, pada siang hari ini kami mau berdoa. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati dari Sabang sampai Merauke. Kau berkati seluruh hasil buminya Tuhan. Hasil lautnya juga Bapa. Kau berkati juga pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo Bapa. Berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa membangun bangsa ini. Membawa bangsa ini Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Semakin hari semakin bangsa yang dimenangkan oleh-Mu Bapa. Bapa, Kau berkati juga seluruh staf jajaran Tuhan. Kau berikan mereka hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa. Agar mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan. Dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan. Dalam membangun bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan. Bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus berkarya di dalam bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa percontohan bagi bangsa-bangsa lain Bapa yang dimenangkan oleh-Mu Bapa Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI yang ada di bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan juga mereka hikmat-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa menjaga bangsa ini dari segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Dari segala orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai TNI dan Polri Tuhan. Sehingga mereka bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan TNI dan Polri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-Mu pada siang hari ini yang sedang melaksanakan ibadah Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati setiap gembala-gembala-Mu yang ada Tuhan
yang sudah kau utus dimanapun mereka engkau tetapkan Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui pimpinanmu, melalui penyertaan-Mu Tuhan, gerejamu semakin bertumbuh dan semakin berkembang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar Tuhan, bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu yang kau tetapkan di mana mereka berada Tuhan. Hamba juga membawa gereja kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang kau berikan di setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Sehingga gereja kami boleh sampai pada hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan, begitu sempurna dan nyata sampai pada hari ini Tuhan. Kalau gereja-Mu boleh terus bertumbuh di tempat ini Bapa. Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka boleh oleh hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar melalui anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, gereja-Mu terus semakin bertumbuh dan semakin berkembang Tuhan. Kau berkati juga visi dan misinya Tuhan, dalam membangun gereja-Mu di tempat ini. Sehingga apa yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan, visi dan misi di tempat ini Tuhan, dapat menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan, dimenangkan. Untuk mereka bawa ke tempat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi mereka dengan kuasa Tuhan, agar mereka semua anak-anak muda di tempat ini mampu terus melakukannya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Bapa. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas semua kasih-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan gembala sidang kami Tuhan Pak. Kau berikan hikmat-Mu, kekuatan dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu, agar dalam pelayanan Tuhan, dalam membawa umat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi umat yang setia, umat yang benar-benar mencintai Engkau Tuhan. Kau berkati dalam pelayanan, Kau buatnya berhasil dalam setiap apa yang dilakukan Tuhan, dalam program-program yang dibuat Tuhan, untuk membangun gereja-Mu di tempat ini juga Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap langkah-langkahnya Tuhan. Engkau buatnya berhasil dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dimanapun hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu bertumbuh di setiap hati umat-Mu Tuhan. Yesus, kami serahkan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus membentuk hatinya, Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan Tuhan. Sehingga apa yang hamba-Mu lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Bapa, hamba juga menyerahkan visi dan misi-Mu di tempat ini. Basar, donor darah, juga ibadah padang Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga visi dan misi-Mu Basar dapat berjalan dengan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih juga atas donor darah Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 7 April Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertainya Bapa. Dan ibadah padang yang akan diadakan pada 9 April Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertainya Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Makasih Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pada siang hari ini boleh jatuh di setiap hati kami Bapa. Kau berikan hati dan pikiran-Mu Tuhan di dalam hati kami, agar kami bisa menyingkapi firman-Mu pada siang hari ini dengan benar Tuhan. Dan kami bisa semakin dipulihkan dan kami semakin bertumbuh oleh kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berkaryalah di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan yang kami bawakan dan kami naikkan pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang kami terima Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan kepadamu. Berikan kepada kami hati yang suka memberi, dan kami memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan Namamu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, wow 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 wow, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya. Lebih antusias lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, mari sorakan haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, oh, oh, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, 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 haleluya. Saya percaya kita tetap sukacita untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kita serukan nama Yesus. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasanya. Ayo kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Manara yang kuat,
tanganmu, nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di dunia ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Pemilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Amin. Erat tanganku, ku tak Dapat dapat hidup di luar kasih-Mu. Apa jalan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. mengubah hidupku. Kau memilihku. Memilihku, Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Yesus. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri kembali. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan
Inilah ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biarlah Tuhan segala pujian dan penyembahan kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan sebentar kami akan membuka hati pendengaran kami untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Biar Engkau yang menuntun hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan, dengan Roh Kudus yang sama akan membuka pengertian kepada kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Dengan sukacita kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan tim yang sudah mengundang saya untuk di tempat ini berbagi firman Tuhan. Saya diberikan judul yang khusus yaitu hidup di dalam ketetapan. Semua orang pasti hidup itu harus sesuai dengan aturan, benar? Di rumah ada aturan? Ada ya, di sekolah, di kantor semua ada aturan, dalam lalu lintas juga ada aturan ya. Dan saya terlalu yakin dan pasti kalau kita hidup di dalam aturan-aturan itu maka kita akan menerima suatu berkat yang luar biasa. Akan menerima pahalanya, akan menerima hadiahnya gitu ya. Oke. Kita sama-sama akan buka di dalam Yosua 24, kita akan belajar dan diingatkan kembali tentang sejarah ya. Yosua 24 kita akan baca bersama-sama. Dimulai dari saya dulu, kemudian ayat selanjutnya secara bergantian. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ketika itu Balak bin Zippor Raja Moab bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Jeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus.
tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Amin, buat firman Tuhan. Kita semua sudah membaca dari perjalanan bagaimana Tuhan memanggil bangsa Israel, memilih bangsa Israel mulai dari Abraham. Dari orang yang tidak mengenal Allah sampai mengenal Allah, dan anak keturunannya menjadi besar seperti janji Tuhan, dan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir, dan Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Pada zaman Musa, kita kalau membaca kitab sebelumnya, bangsa Israel ini masih menduakan Tuhan. Ya, ingat peristiwa lembu emas, ya, mereka menyembah lembu emas karena nggak sabar Musa nggak turun-turun. Ya,
Dan kita lihat sewaktu mereka menyembah ilah lain, mereka lari dari keputusannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, maka mereka mengalami malapetaka, kalah perang dan segala macam. Tapi pada zaman Yosua, bangsa Israel ini beribadah kepada Allah. Dan tadi kita sudah baca semua bagaimana Allah memimpin mereka, Allah mengadakan tanda-tanda mujizat. Kalau berperang dikatakan apa? Mereka tidak pakai pedang, ya. Tetapi Allah membuat tanda-tanda heran sehingga bangsa Israel ini mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum Yosua meninggal, Yosua menyampaikan pesan Tuhan dan mengingatkan kepada bangsa Israel apa yang Tuhan lakukan pada masa kepemimpinannya. Semua berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Yosua. Dan kita tadi sudah baca, dikatakan bahwa orang Israel itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zamannya Yosua. Yosua mengingatkan, sekali lagi mengingatkan apa yang telah dilakukan Allah. Dan mengingatkan bangsa itu kembali mengenai kewajiban-kewajiban dan perjanjian dengan Allah. Biasanya kalau orang mau meninggal atau sudah lanjut usia, dia memberi pesan, kalau kita simak mungkin itu kata-kata terakhir. Dan biasanya kata-kata terakhir itu diingat. Benar enggak? Kan kalau ada orang meninggal suka begini, kita suka tanya sama keluarga. Pesan apa enggak dia kemarin? Betul ya? Saya sebelum ayah saya meninggal dan masih bisa bersuara, dia menyampaikan pesan. Dia meninggalkan kata-kata wasiat gitu ya buat saya. Dan itu saya terus ingat dan saya lakukan. Karena pesannya sangat berharga buat kami sekeluarga. Ya. Sebab itu Yosua menyampaikan dan membawa bangsa Israel itu untuk berhadapan dengan Allah. Dan Allah berbicara kepada mereka. Yosua mengingatkan kembali. Yosua enggak ngumpulin bangsa Israel untuk dengerin kata-kata pribadi dia. Enggak fokus pada kepemimpinan dia, tapi Yosua membawa bangsa itu untuk berhadapan dengan Allah sendiri, ya. Menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keberhasilan, sumber pemelihara dalam kehidupan bangsa Israel saat itu, ya. Nah, dalam kepemimpinan Yosua, Allah selalu menepati janjinya. Yosua yang membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Semua pasti udah baca kitab Kejadian Keluaran, ya. Paling enggak mau baca apa? Imamat Bilangan ya. Banyak peraturannya gitu ya. Nah, tetapi kita enggak boleh lupa sejarah. Ya. Dan Yosua mengingatkan sampai pada waktu detik-detik terakhir Yosua masih ada ya, bahwa mereka hari ini hidup itu karena Tuhan. Dan Yosua menantang saat itu. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-15, 16, 18, 21 dan 24. Ayat 15, Yosua katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kamu mau menyembah Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori, atau apa? Yosua berkata lagi, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kemarin saya mendengar satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dia bicara gini, Bu Ike tahu mama saya galak. Ya, kalau saya bolos sekolah nggak apa-apa, tapi kalau saya mau bolos ke gereja, wah dia marah. Pokoknya kewajiban harus ke gereja setiap minggu. Dan sekarang saya baru mengerti kenapa saya harus beribadah setiap minggu. Dari kecil, makanya Bapak Ibu yang punya anak-anak, jangan biasakan anak ibadah online sekolah minggu ya. Nanti tergantung pada gadget, ajak ke rumah Tuhan.
Ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, betul? Di rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, bangsa Israel ini mengambil keputusan, tetap kami mau beribadah kepada Tuhan. Tetap mau, dan dikatakan bahwa mereka mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia di ayat 14. Wow, ya. Hari gini kita lihat banyak orang setelah pandemi ini tidak mau ibadah ke onsite ya. Banyak gereja-gereja jadi kursinya banyak yang kosong. Karena mereka bilang gini, sama aja ibadah online, tapi di online kan kadang-kadang kita nggak menghormati Tuhan ya. Betul apa betul ibu-ibu, bapak-bapak waktu ibadah online? Kadang-kadang belum mandi, kadang-kadang pakai daster, pakai celana pendek, kadang-kadang sambil makan, sambil minum, sambil tiduran di tempat tidur karena TV-nya di tempat tidur. Tapi kita lihat bangsa Israel kalau datang kepada Tuhan mereka pakai persiapan loh. Satu hari pernah ada seorang ibu datang sama saya. Ibu Ike kalau ke gereja, saya lihat tiap minggu ibu rapi banget katanya. So nice katanya. Dilihat dari bajunya ya gitu kan. Saya bilang, tapi bukan baju pesta yang gimana, pokoknya rapi. Saya bilang gini, saya kalau mau ke rumah Tuhan harus dalam keadaan yang rapi. Keadaan yang baik seperti kita pergi ke pesta. Kan gak ada yang ke pesta pakai daster kan. Tapi pasti pilih baju yang terbaik. Nah, kembali, semua orang yang hadir atau bangsa Israel saat itu setelah ditantang oleh Yosua, mereka menyatakan sumpah setianya kepada Tuhan. Yakni mereka akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan mereka menetapi janjinya, dan Allah juga pasti akan menepati janjinya kepada bangsa Israel ya. Dan kita lihat bahwa Yosua pada akhirnya mengikat perjanjian dengan bangsa itu, membuat ketetapan. Memang manusia ini harus hidup dalam aturan. Nah, mau nggak mau, kalau nggak tertib, kalau nggak tidak ada sesuatu yang membuat hidup kita ini baik. Nah, bagaimana kita ini bisa hidup dalam ketetapan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjalankan atau menikmati ketetapan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, bahwa kita ini hanya atau harus menyembah kepada Tuhan, ya. Hanya kepada Tuhan kita beribadah dan percaya seperti yang kita baca tadi, ya. Dikatakan bahwa Allah itu Allah yang cemburu, tidak mau diduakan. Bapak Ibu yang udah punya pasangan mau diduain? Enggak ya? Maunya menjadi orang satu-satunya. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Allah kita juga demikian, dia Allah yang cemburuan, tidak mau diduakan. Sebab itu dalam hukum Taurat ingat yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Terus jangan membuang patung pahatan dan menyembah. Jadi Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah beri peraturan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan juga kepada kita, ya, bahwa Tuhan itu tidak mau didoakan. Hanya kepada Tuhan saja kita beribadah. Dan memang ini merupakan pilihan bagi kita, ya, seperti Yosua. Kamu pilih yang mana? Ya. Dan yang saya mau tekankan hari ini, jangan biarkan ibadah itu menjadi suatu ritual, kebiasaan, ya. Tetapi kita mau beribadah dengan sungguh, dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kita benar-benar datang kepada Dia dalam ibadah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya melihat di sini yang pada saat firman Tuhan ini luar biasa, semua memandang pada saya. Tetapi ada banyak orang yang di gereja-gereja waktu firman Tuhan bilangnya buka Alkitabnya di handphone, tapi setelah itu lihat yang lain. Bener apa bener ya? Lihat
TikTok, lihat WA, kadang-kadang sambil ngantuk, sambil nguap ya, posisinya ada duduknya nggak sungguh-sungguh, ada yang, saya pernah lihat loh, ada jemaat yang lagi dengar firman Tuhan itu duduknya nyelonjor, sampai dia ketiduran. Itu kan tidak menunjukkan bahwa dia itu menghormati Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan secara nyata, tetapi Tuhan itu hadir. Amin. Sebab itu mari kita menghormati Tuhan. Waktu kita beribadah baik di gereja maupun di tempat lain atau di dalam setiap lini kehidupan kita. Hidup ini adalah merupakan ibadah. Kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu ke gereja beribadah mencari siapa? Cari Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan apa berjumpa dengan gembala? Ya, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu cari Tuhan ketemu nggak sama Tuhan di gereja? Hah? Oke, memang nggak kelihatan. Tapi di dalam hatimu, di dalam jiwamu, waktu engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah, engkau menemukan Tuhan enggak? Ketemu. Karena sebetulnya Tuhan tuh enggak jauh dari kita. Tuhan ada di samping kita, bahkan Tuhan ada di dalam hati kita. Sebab itu dalam Matius 6 ayat 33 waktu Tuhan pesan jangan khawatir. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dengan sungguh. Temukan Dia. Tuhan kasih ketetapan kita harus hidup dalam kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan juga bilang carilah maka kamu akan, ketuklah maka akan mintalah. Berarti ada tindakan yang sungguh kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jangan sampai Tuhan gak mau ketemu kita ya. Tapi seringkali sih kita yang gak mau ketemu Tuhan. Sebab itu di dalam ibadah kita mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan dan temukan Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu aja, setiap saat kita mau cari Tuhan. Kita temukan Tuhan. Waktu kita temu bukan ketemu udah pergi lagi. Enggak. Biarkan Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Amin. Sehingga nanti kita bisa mengerti ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa hidup di dalam ketetapan Tuhan. Enggak ada lagi orang yang kecewa. Enggak lagi ada orang yang marah-marah sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan. Dan dia pasti tadi ya, tulus ikhlas. Dia akan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, banyak nih orang di sekarang ya, tergiur oleh Allah lain, ilah lain. Sehingga gak tough, sehingga gak kuat, gak terima rancangannya Tuhan. Mundur dari Tuhan, doanya gak dijawab, udah aku cari Allah yang lain. Doanya gak dijawab, udah aku mundur aja, Tuhan gak denger doaku. Satu hari ada seorang yang konseling sama saya, dia ada masalah dalam keuangan. Motornya harus diambil karena telat bayar ya, telat bayar diambil debt collector. Terus dia bilang gini sama saya, Bu, jadi kalau begini kan saya jadi gak bisa ke gereja karena gak punya motor. Terus, ya saat ini saya gak punya uang. Dalam hati saya bilang gini, deh nih gitu ya. Tapi Roh Kudus ingetin saya, dia gak kamu ingatkan janji Tuhan, dia harus kuat. Ya. Terus, oke. Ya terus gimana Bu? Jadi saya mesti bikin apa Bu? Kalau saya nggak ke gereja, nggak punya motor gimana? Saya bilang gini, Bu, dekat rumah Ibu ada itu kan merah-merah itu apa Jaklingko. Bisa ke gereja pakai Jaklingko, nggak ada alasan. Ya,
Tadi pagi ada jemaat yang dari Kalideres ya datang pakai, wah itu kan luar biasa. Jadi gak ada alasan. Terus dia bilang begini, Bu kenapa ya saya ini sejak ikut Tuhan, karena dia dari seberang, ada saja masalah dalam hidup saya. Tuhan tuh gak dengerin doa saya ya. Sampai kapannya begini? Kenapa saya dapat musibah terus bla 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 gitu. Saya cuma bilang gini, tetap kamu harus beribadah kepada Tuhan. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Ini ujian buat kamu. Kalau kamu menuruti ketetapan Tuhan, kamu akan mengalami perkara-perkara yang besar. Kalau kamu mengandalkan Tuhan sepenuh hati, kamu akan mengalami hal-hal yang Tuhan berikan bagi kamu, hal yang baik. Tadi kita baca di Yosua, boleh beribadah ke tempat lain, ke Allah lain, ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu. Bahkan bisa membinasakan. Tidak mengampuni dosamu. Saya kasih nasihat, ingatkan dia. Ya, dan saya berdoa buat dia. Tuhan akan kasih jalan keluar. Tetap jangan lari dari Tuhan. Puji Tuhan, minggu lalu dia bilang gini, Ibu, puji Tuhan Bu, motornya udah kembali. Tuhan udah kasih berkat lewat anak saya. Tuhan ajaib enggak Bu? Ajaib. Tuhan ninggalin ibu enggak? Enggak. Nah, mesti semakin setia sama Tuhan. Ya. Jadi jangan ada sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan, apakah itu gadget kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu kesibukan kita, kepandaian kita. Banyak orang pandai mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, sehingga dia lupa beribadah sama Tuhan. Dia lupa pemberi kepintaran itu Tuhan. Saat mengandalkan diri sendiri, artinya kita beribadah gak sama Tuhan? Enggak. Ya. Hari ini kita mau perbaharui komitmen kita. Kita mau seperti bangsa Israel ini yang di bawah Yosua bilang, kami mau beribadah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja, sebab Dia adalah Allah kita. Kita mau setia sampai akhir. Kita mau finishing well. Ya. Saya pernah mendengar satu sharing, begini, Bu, anak saya kan nggak punya, belum punya pacar. Nah ini ada Bu yang mau ngawinin dia, kayak kambing aja ya dikawinin. Tapi Bu, dia bukan orang Kristen, gimana ya Bu? Saya bilang, jawab aja sendiri gimana. Kan udah tahu firman. Kalau tanya sama saya bilang enggak. Tapi kan kasihan Bu, alasannya banyak. Alasannya banyak. Dan anak itu juga datang. Tapi tante, saya nanti akan ajak dia untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan nanti, sekarang mulai ajak dia untuk kenal Tuhan. Nanti aja kok udah kawin. Ternyata menikahnya diberkati di kelenteng. Langgar janji ya. Apakah dia terima kebahagiaan? Enggak. Apakah dia mengalami janji Tuhan? Tidak. Kehidupan pernikahannya tidak baik dan akhirnya bercerai. Ya, puji Tuhan sekarang sudah menikah lagi dengan anak Tuhan. Ya, boleh nggak Bu saya kawin lagi tapi sama anak Tuhan? Ya sudah dikonselingin, ya kita bilang oke, kamu akan diteguhkan dalam pernikahan. Ya, tetapi ingat, jangan pergi lagi dari Tuhan. Karena kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita akan mengalami janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu di sini ada yang belum mendapat janji Tuhan, tolong angkat tangan. Oke, saya balik. Siapa di sini yang sudah mengalami janji Tuhan, tolong angkat tangan. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Gimana nih? Ya tapi setiap hari kita bisa hidup karena kita mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, jadi
Mari kita terus beribadah kepada Tuhan dengan setia supaya kita boleh hidup dalam ketetapan Tuhan. Amin. Karena kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam ketetapan pada Tuhan adalah taat. Taat, T-A-A-T. Ternyata taat itu singkatan dari tetap antusias akan titahnya. Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Tetap antusias akan titahnya. Wow, susah nggak ya? Taat sendiri memiliki arti kata tunduk, patuh. Ya. Taat pada peraturan. Peraturan dibuat untuk ditaati, untuk dilakukan. Ya. Taat, menaati, mematuhi, menurut. Ya. Taat artinya patuh. Nah, dalam bahasa Ibrani, syama, ya, artinya mendengar atau mendengarkan. Dalam bahasa Yunani, hipakowo, mendengar dengan sikap tunduk atau melayani. Kita suka dengar taat itu untuk seorang hamba. Ya, kalau jadi bawahan, jadi hamba itu harus taat sama pimpinan. Kalau kita taat dan tunduk dapat bonus enggak? Dapat ya. Kalau melawan dikeluarin tuh katanya. Memberontak terus, enggak taat. Nah, Tuhan bilang kita harus taat. Di dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau kita mau hidup di dalam ketetapan Tuhan, kita harus udah tahu firman, harus menuruti firman Tuhan. Kita tinggal di dalam kasihnya. Kalau kita beribadah tadi, kita dengar firman, kita akan lakukan firman. Kita taat akan perintah Tuhan. Kita akan taat akan firman Tuhan. Di ayat 7, kalau kita taat, apa yang kita dapat? Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kuncinya tadi apa? Taat. Satu hari ada seorang anak yang baru belajar mobil, pergi sama papanya, jadi kata papanya, oke, kamu sekarang yang bawa mobil ya, ini di jalan tol. Waktu di perjalanan tiba-tiba, wah, awan gelap di depan, angin udah berasa kenceng, wah akan ada badai hujan yang besar. Anak ini mulai gentar. Pak, itu banyak mobil pada minggir karena udah ada pengumuman nih, kayaknya nih ada badai di depan. Kita gimana Pak? Berhenti ya Pak? Papanya bilang gini, jalan terus. Tapi Papa ada di sampingmu, terus jalan. Ya, terus mereka jalan pelan-pelan, waspada. Ya, anaknya walaupun dalam ketakutan tapi dia taat. Tapi dia akhirnya tenang karena dia tahu papanya ada di samping. Masuk ke dalam hujan yang besar lagi, angin yang lebih besar. Jalannya pelan-pelan ya kalau kita dalam hujan besar ya, benar ya? Nah, dia tanya lagi, Pak gimana Pak? Berhenti ini sekarang? Enggak, jalan terus. Jangan berhenti di tengah badan, jalan terus, jalan terus. Akhirnya anak itu ikut perintah papanya, taat sama papanya, sampai di satu tempat di mana hujan berhenti, awan yang gelap nggak ada, udaranya cerah. Anaknya mulai tenang. Aduh, hujannya udah berhenti Pak. Oke, sekarang kita minggir. Ya, kita minggir, kita istirahat sejenak. Terus anaknya tanya, Pak, kenapa sih tadi Papa suruh saya jalan terus? Kenapa kita nggak berhenti aja? Supaya kita nggak kena badai tadi. Terus bapaknya bilang begini, Nak, coba lihat ke belakang.
Badainya masih ada enggak? Masih. Selain mobil kita, ada mobil lain. Ya mungkin 1-2 ya. Nah, tapi waktu kita habis melewati badai, kamu tetap taat sama perintah papa. Sekarang gimana? Badai pasti berlalu. Jadi badainya udah lewat, kita sudah bisa melewati badai. Oh iya ya Pak, benar. Jadi di saat kita taat pada perintah Tuhan, badai dalam kehidupan kita akan lewati bersama dengan Tuhan dan kita akan keluar dari badai itu. Amin. Kita melihat ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan menetapkan kita menjadi seorang pemenang. Amin. Perintahnya susah apa enggak sih Bapak Ibu? Halo? Orang Kristen banyak larangannya apa banyak bolehnya? Ikut Tuhan. Banyak larangannya. Ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Koma. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Untuk taat perlu kelembutan hati, kerendahan hati, ya. Orang yang sombong jarang ada yang taat, bahkan mungkin gak ada yang taat. Tetapi orang yang taat pasti memiliki kerendahan hati. Amin. Memiliki kelembutan hati. Karena tunduk, karena taat, gak nanduk. Betul? Ya. Sebab itu dalam Yesaya 36 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bukan hanya tahu firman, dengar firman, tapi taat melakukannya. Amin, Bapak Ibu mau? Di saat kita gak taat sama Tuhan, kita gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Di saat kita gak taat sama Tuhan, kita gak mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah tidak taat. Dan saya itu menyesal luar biasa. Ada seorang yang sedang konseling sama saya. Dia putus asa dan udah bilang mau bunuh diri. Karena suaminya selingkuh. Hari itu dia bilang, Bu saya mau nginep di rumah ibu ya. Itu kan. Saya bilang gak bisa, kamu harus pulang. Kalau mau nginep harus bilang dulu ke keluarga kamu. Rupanya itu udah clue dari dia. Ya. Dan pagi-pagi saya waktu itu masih zaman telepon ya, duduk dekat meja telepon, saya buka buku telepon, nama dia yang keluar. Saya gak peka, saya saat itu gak peka. Bukan cuma sekali, 2-3 kali ketemu nama dia, saya gak taat, nelpon dia, padahal ada nomor teleponnya. Itu kejadian jam 8 saya ingat. Jam 9:30, 10 saya ditelepon. Bu, mau kasih kabar. Ibu itu meninggal. Gantung diri. Tuhan. Saya menangis, saya minta ampun, saya menyesal. Seandainya saat itu saya taat kepada Roh Kudus yang ngingetin saya. Mungkin orang itu dipanggil dan masih bisa terselamatkan. Ya memang umur itu di tangan Tuhan ya. Tapi kan mungkin ada sesuatu yang bisa menolong dia. Ya, hari itu saya kapok saya bertobat sungguh-sungguh, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Kalau diingatkan sebuah nama, diingatkan wajah seorang, saya langsung hubungi, telepon. Ya, di
saat Tuhan kasih perintah kepada saya di dalam hati ini, saya bilang, Tuhan, saya akan lakukan. Saya mau taat Tuhan. Dalam perencanaan hidup pun saya harus taat kepada Tuhan. Saya juga berkata kepada anak-anak saya di rumah, taat pada perintah Tuhan, maka kita akan hidup di dalam ketetapan Tuhan dan kita akan mengalami janji Tuhan. Amin. Seperti bangsa Israel mengalami pembelaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Jangan hanya kita mau minta mujizatnya, tanda-tanda heran tapi kita gak mau taat. Ya, mari kita mau hidup dalam ketetapan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Dan kita harus lakukan firman Tuhan. Yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa hidup dalam ketetapan Tuhan? Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Kita harus menyadari Bapak Ibu, kita ada hari ini karena Tuhan, betul? Kita duluan yang mengasihi Tuhan apa Tuhan duluan yang mengasihi kita? Tuhan duluan yang mengasihi kita. Tuhan pilih kita? Ya, Tuhan pilih kita. Kita dapat kemurahan anugerah dari Tuhan. Ya. Tetapi seringkali yang cuma-cuma ini, yang gratisan ini suka disepelekan, ya benar ya? Bapak Ibu kalau beli barang, dapat barang gratisan sama beli barang bayar, Bapak Ibu lebih menikmati yang mana? Yang gratis. Lebih menghargai yang mana? Yang bayar. Betul ya? Tapi Tuhan ini kasih kita kemurahan kemurahan buat kita, tapi bukan murahan. Keselamatan itu bukan barang murahan. Kasih Tuhan itu yang kita terima dengan cuma-cuma, kita harus hargai sebagai pengorbanan Tuhan buat kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga diberikannya Yesus buat kita. Supaya yang kita percaya kepadanya enggak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita hargai yang gratis, yang Tuhan kasih gratis. Saya dikasih hadiah gratis ya. Saya hargai itu dan saya pelihara dengan baik. Sebab kalau saya tidak pelihara dengan baik, orangnya gak mau ngasih kita lagi. Betul? Sebab itu saya bilang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk cintamu yang besar. Aku mau kasih itu tetap ada di genggamanku, di hatiku. Dan Tuhan bilang apa lagi? Kalau kita menerima kasih Allah, kita harus bagikan kasih itu juga kepada orang lain. Kita gak boleh simpen sendiri. Benar apa enggak ya? Benar ya? Apa yang kita miliki semua dari Tuhan, kita harus juga mengasihi sesama kita karena itu perintah yang utama. Oke, kembali. Waktu kita mengasihi Tuhan, tinggal di dalam Dia, kita akan semakin mengerti rancangan Tuhan buat kita. Kita gak akan melukai Tuhan. Kita gak akan bikin Tuhan sedih. Kita akan merasakan cinta kasih Tuhan yang besar di saat kita semakin intim sama Dia, semakin dekat sama Dia. Betul? Bapak Ibu nih yang sudah suami istri, kalau suaminya ngedepin mata aja kita udah tahu dia maunya apa. Tuh, mungkin mau minta teh gitu kan pagi-pagi. Minta makan, dikedipin aja udah tahu ya. Mau cuma tinggal kita bisa peka. Apa bahasa kodenya. Itu karena apa? Karena kedekatan kita. Betul? Kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan, biar Tuhan itu ada di dalam hatiku supaya aku peka akan suaramu, supaya aku bisa hidup tetap dalam ketetapan Tuhan. Jujur sama Tuhan, bilang semua sama Tuhan, walaupun kita tahu Tuhan tuh maha tahu ya. Tapi Tuhan tuh mau kita yang namanya bicara sama Tuhan, dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, setia sama Tuhan, itu membuktikan cinta kasih kita sama Tuhan. Betul?
Dan kita juga harus menyadari bahwa kita ini yang Tuhan kasih itu karena kita dipilih sama Tuhan. Kita dipanggil sama Tuhan dan kita masuk di dalam rencananya. Jadi kalau ada masalah datang, kita gak perlu bilang lagi Tuhan jahat. Tapi tetap bilang, terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar buat aku. Gak gampang tapi kita harus lakukan. Kita harus bisa berkata itu kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan bagi dan dipanggil menurut rencananya Tuhan. Benar enggak? Kita yang dikasihi itu dipanggil menurut rencana Tuhan supaya kita bisa masuk dalam ketetapan Tuhan. Amin. Hari ini kita ada karena kita ada di dalam ketetapan Tuhan dan kita mau hidup di dalam ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita bangun komitmen kita kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau memperbaharui. Aku kadang-kadang malas ibadah Tuhan, udah yang biasa-biasa aja. Tapi hari ini kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya, kita tetap setia sampai akhir. Kita cari dan temukan Tuhan dan biar Tuhan tinggal dalam hidup kita. Dan kita mau taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau tunduk, istri tunduk kepada suami, suami menghormati istrinya, sayang kepada istrinya, anak-anak hormat kepada orang tua. Para karyawan hormat dan tunduk, taat kepada para pemimpinnya. Saya percaya berkat Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Amin. Sehingga waktu kita nyanyi, tadi nyanyi, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya, benar-benar. Karena kita bilang, Tuhan lebih dari nafasku Tuhan. Engkau mengasihi aku dan aku mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pergi dari aku. Tuhan tuh gak pernah ngelepasin tangannya kok sama kita. Tapi seringkali kita yang melepaskan tangan mau jalan sendiri sehingga kita tidak berjalan dalam rancangannya Tuhan, dalam ketetapan Tuhan. Ya, dan sekali lagi buat janji kita pada Tuhan dan Tuhan mau hidup kita ini jadi berkat. Orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat Yesus lewat kata-kata kita. Karena kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Pergi dan jadikan saksi. Pergi menjadi saksi buat Tuhan. Di saat kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, kita taat pada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, orang lain akan merasakan buah dari kehidupan kita. Amin. Dan orang lain bisa melihat, wah hidupmu enak ya. Walaupun kamu punya masalah tapi kayaknya kok fine-fine aja. Ya, karena kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, bawa kehidupan kita hari ini. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku indah. Aku mau mengikuti rencanamu di dalam kehidupan kita. Aku menjadi pribadi taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
supaya kita akan boleh kembali hidup di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan rindu kita datang beribadah kepadanya dengan sungguh, mencari Dia dengan segala kerinduan hati. Dan kita menemukan Tuhan, tidak saja menemukan Tuhan, tetapi Tuhan tinggal di dalam hidup kita, karena kita adalah bait-Nya. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang taat, memiliki kerendahan hati untuk mau menuruti perintah Tuhan. Kita hidup di dalam rancangannya Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk kasih-Nya yang besar. Sebab itu kita tidak akan mau meninggalkan kasih itu, kasih dari Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang lebih peka lagi akan keinginan Tuhan. Kita mau hidup di dalam ketetapan Tuhan, ketetapan yang begitu indah. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, kalau engkau boleh mau memperbaharui komitmenmu seperti bangsa Israel, kita tidak perlu menulis di sebuah kertas, tapi kita boleh menulis di dalam hati kita. Dan Tuhan yang melihat apa janji kita kepada Tuhan, supaya kita boleh menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal kita lebih lagi. Yes Lord, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kalau engkau mau memperbaiki komitmen, engkau mau janji kepada Tuhan, engkau boleh taruh tanganmu di dadamu dan dikatakan pada Tuhan sekali lagi dalam pujian ini. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali mungkin kami menghindar dari ketetapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat boleh menasihati kami dan mengingatkan kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh dan menemukan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan dalam setiap peribadatan kami. Dan Tuhan, tidak saja kami menemukan Tuhan, tetapi Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk taat. Taat akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu, karena kami mengasihi Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan menolong kami. Roh Kudus, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau ada dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Buat hati kami selalu bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu, untuk keberadaanmu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu tidak pernah lalu dari kami. Di saat kami taat kepada Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, di saat kami mengasihi Tuhan, ada hal-hal yang baik yang Tuhan selalu kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam masalah kami. Kami yang sakit, kami boleh mengalami pemulihan. Kami yang sedang berbeban berat, Tuhan, kami akan menerima kelegaan. Kami menerima kemenangan. Kami menerima kelepasan dari Tuhan. Dan terlebih Tuhan, di saat badai itu datang, kami tetap kuat.
karena kami yakin dan percaya Engkau ada di samping kami. Engkau ada bersama dengan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Buka mata hati kami Tuhan, mata rohani kami, bahwa hidup kami saat ini adalah kami hidup di dalam ketetapan-Mu. Sebab itu kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Dan sekali lagi Tuhan, mampukan kami, ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan yang setia, kami pun akan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita dan bersyukur kami yang sudah menerima firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sebelum kita menerima, kita mau dengarkan pengumuman dulu dari Saudari Iren. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mengingatkan kembali bazar murah kita diadakan pada hari ini. Kemudian pada tanggal 1 dan 2 April karena sudah memasuki bulan puasa, jadi bazar kita dimulai pada pukul 1 siang hingga 5 sore. Kemudian panitia bazar masih menerima sumbangan barang layak pakai untuk bazar murah kita. Barang-barangnya berupa pakaian dewasa dan anak, kemudian mainan anak atau boneka, peralatan dapur, dan lain-lain. Dan lain-lainnya ini jika Bapak Ibu punya barang yang akan disumbangkan, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC-nya terlebih dahulu. Bisa nggak disumbangkan untuk bazar murah? Kayak gitu, PIC-nya ada Koekra sama Heni. Next, kemudian pada tanggal 7 April, ada donor darah dan mini MCU. Mini MCU-nya itu berupa cek kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Syarat donor darah apa aja sih? Nanti Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di spanduk depan gereja kita, atau bisa langsung WhatsApp tanya ke Priscilla. Syaratnya apa aja gitu. Kemudian next, ibadah Paskah kita tanggal 9 April, karena suatu hal kita tidak bisa memakai East Garden yang telah kita informasikan sebelumnya, tapi tidak mematahkan semangat kita ya Bapak Ibu untuk kita menjalankan ibadah Paskah kita, karena kita dapat penggantinya yang lebih baik. Tempatnya di Fava Hills di Gunung Gelis. Next, bagi jemaat GBI Gading Serpong tidak ada biaya. Yang belum mengisi form, ada yang belum mengisi form di sini Bapak Ibu? Sudah semua berarti ya. Jika ada yang belum, bisa minta formnya ke Michelle atau bisa langsung WhatsApp aja ke Michelle. Namanya siapa yang mau ikut, kemudian kalau ada anak-anak sertakan umurnya, kemudian sertakan kendaraannya mau ikut bus atau mobil pribadi. Tapi saya himbaukan kita semua ikut bus ya Bapak Ibu, karena kita menyediakan bus itu cukup untuk kita semua. Next, bagi Bapak Ibu yang akan mengajak saudara, teman atau kerabat lainnya ke ibadah Paskah ini, biayanya 150.000 per orang. Tapi bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun, mereka gratis. Hanya tersedia 10 kursi di bus gitu. Jadi isi formnya segera kumpulkan ke Michelle atau bisa tanyakan ke Cindy. Sekian informasinya, Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta Dr. Rike ya. Lupa saya. Puji Tuhan, kita sangat diberkati. Siapa yang sangat diberkati hari ini? Coba angkat tangannya. Haleluya. Saya untuk bangkit berdiri. Kita tamatkan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan. Tuntun kami terus Allah Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkat Tuhan atas hamba-Mu, Pak Ibu Pendeta Ike Mesak yang sudah memberkati kami. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun dia melayani. Apapun yang dikerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau berkati suami dan anak-anaknya, dan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan umat-Mu, dalam studi anak-anak kami Tuhan, dalam rencana-rencana kami ke depan. Kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari pada Kudus Kristus, pandang kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Kadin Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Jemaat silakan bersatu teduh. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.